Sebagai gebrakan terbaru yang baru saja meluncur di negeri tirai, bambu Redmi Note 13 segera memanaskan pasar telekomunikasi dunia tak terkecuali di Indonesia. Dinantikan dengan antusias Redmi Note 13 yang dikabarkan akan merapat ke pasar Indonesia tidak hanya membawa inovasi terkini, tetapi juga dukungan jaringan 5G yang menjadi buah bibir. Meski banyak yang bertanya-tanya untuk saat ini Redmi Note 13 series yang akan hadir di Indonesia tampaknya akan setia pada jaringan 5G. Tanpa ada pilihan versi 4G seperti pendahulunya seri Note 12 yang pernah beredar dengan jaringan 4G. Pergeseran strategi ini menunjukkan komitmen Xiaomi Indonesia untuk berinovasi dan memenuhi ekspektasi pengguna yang semakin tinggi, tapi keputusan ini bukan tanpa tantangan. Di tengah persaingan yang semakin ketat Infinix Note 30 Pro dan Tecno Pova 5 Pro, yang masing-masing dibanderol di kisaran harga 2 jutaan muncul sebagai saingan tangguh yang menawarkan alternatif menarik bagi para pemburu ponsel mid-range dengan anggaran terbatas. Kedua merek ini terus menunjukkan tajinya dan tidak bisa dianggap remeh, terutama di segmen pasar yang sangat sensitif terhadap harga. Xiaomi harus bermain cerdas untuk mempertahankan posisinya di hati konsumen Indonesia dalam pertarungan ini. Di sisi lain, aksi Infinix yang menggebrak pasar dengan layar melengkung pada produk 3 jutaan rupiahnya telah memicu langkah cepat Xiaomi. Tanpa ragu-ragu, Xiaomi mengambil keputusan berani dengan meluncurkan Redmi Note 13 Pro Plus series ke Indonesia, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini tentu saja diilhami oleh keberhasilan Infinix Zero 30 5G yang ternyata berhasil memikat konsumen Indonesia. Melihat potensi yang ada, Xiaomi Indonesia tidak ingin ketinggalan momentum. Mereka dengan cepat memasukkan varian paling unggulan ini untuk langsung bertarung di segmen yang sama dengan Infinix. Di segmen entry level pun Xiaomi tak mau menyerah begitu saja, mereka terjun langsung ke arena persaingan dengan para pemain mid-range seperti Transsion Holdings. Namun jangan salah sangka, Redmi Note 13 yang merupakan varian paling dasar dalam seri ini tetap menjanjikan kualitas yang tak boleh diremehkan. Tanpa bertele-tele, saya akan langsung menjelaskan mengapa saya lebih memilih HP Xiaomi daripada HP Infinix Note 30 Pro. Pilihan saya jatuh pada Redmi Note 13 karena beberapa alasan berikut. Desain menjadi salah satu faktor utama pilihan saya. Redmi Note 13 menawarkan estetika yang menarik dengan bentuk persegi yang terinspirasi dari Infinix, namun tidak hanya sebatas itu. Fungsionalitas setiap elemen, terutama pada unit kamera, terbukti berfungsi dengan optimal, tidak sekadar elemen estetik. Redmi Note 13 yang hadir di Indonesia menggunakan material plastik yang cukup tangguh, berbeda dengan Infinix Note 30 Pro yang menggunakan material kaca pada saat pertama kali diluncurkan di Indonesia. Meskipun material kaca menambah kesan premium, saya lebih memilih keamanan dan ketahanan, mengingat risiko bahan kaca kerusakan yang lebih tinggi akibat terjatuh. Berbicara tentang kenyamanan saat digenggam, bobot Redmi Note 13 yang hanya 173 gram menjadi nilai tambah dibandingkan dengan Infinix Note 30 Pro yang cukup berat, yaitu 203 gram. Redmi Note 13 dengan ketebalan hanya 7,6 mm menawarkan kenyamanan ekstra dibandingkan dengan Infinix Note 30 Pro yang memiliki ketebalan mencapai 8,2 mm. Redmi Note 13 dilengkapi dengan rating IP54 yang menandakan tingkat perlindungan yang lebih baik terhadap air dan debu dibandingkan dengan Infinix Note 30 Pro yang hanya memiliki rating IP53. Ketika membicarakan aspek layar, Redmi Note 13 memang tidak main-main. Layar AMOLED-nya yang berukuran 6,67 inci dihiasi dengan refresh rate yang responsif yaitu 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz yang mendukung interaksi cepat dengan layar. Ditambah lagi kecerahannya yang mampu mencapai puncak di 1000 nits memastikan bahwa konten dapat terlihat jelas bahkan di bawah sinar matahari langsung. Di sisi lain, Infinix Note 30 Pro mengambil langkah yang berbeda dengan mengimplementasikan touch sampling rate 360 Hz yang sangat impresif walaupun refresh rate-nya setara dengan Redmi Note 13. Akan tetapi ada sedikit kompromi pada kecerahan layar yang hanya mencapai 900 nits, sedikit di bawah lawannya. Dari sudut pandang desain, Redmi Note 13 menonjol dengan bezel yang sangat tipis, suatu kelebihan yang menjadi daya tarik utama bagi banyak pengguna terutama di kisaran harga 2 jutaan. Fitur-fitur layar Redmi Note 13 juga tak kalah mengesankan, menyediakan kemampuan HDR10+ dan Wide Finder L1 serta Dolby Vision yang menambah nilai lebih pada kualitas visual. Yang menjadi sorotan utama dan titik pembicaraan kunci adalah kekuatan yang menggerakkan Redmi Note 13, yakni chipset MediaTek Dimensity 6080 yang dibangun dengan proses 6 nanometer yang efisien. Chipset ini yang juga ditemukan dalam Tecno Pova 5 Pro, terkenal dengan performanya yang solid.
Di sisi lain, Infinix Note 30 Pro hadir dengan chipset MediaTek Helio G99 yang juga memiliki fabrikasi 6 nanometer. Namun ada sedikit rasa kecewa karena Infinix tidak mengambil langkah untuk menggunakan varian chipset Dimensity yang lebih baru dan lebih canggih pada model Note 30 Pro ini. Dalam perbandingan head-to-head, Dimensity 6080 memang mengungguli Helio G99 di berbagai aspek dengan skor benchmark yang secara signifikan lebih tinggi, menandakan kemenangan yang jelas untuk Dimensity 6080. Ini terbukti dari skor Antutu di mana Redmi Note 13 berhasil mencetak skor di kisaran 400.000, jauh melampaui Infinix yang hanya mencapai 300 ribuan. Performa yang ditawarkan oleh Redmi Note 13 inilah yang membuatnya berdiri lebih unggul dari Infinix. Namun keunggulan Redmi Note 13 tidak berhenti hanya pada chipset ponsel ini, tersedia dalam beragam kapasitas. Dengan opsi RAM mulai dari 6 hingga 12 GB dan penyimpanan internal yang luas baik itu 128 GB atau 256 GB. Sementara itu Infinix Note 30 Pro menawarkan konfigurasi RAM 8 GB dengan penyimpanan 256 GB yang walaupun cukup kompetitif, namun tidak memberikan variasi pilihan seperti yang dilakukan oleh Redmi. Dalam hal komitmen terhadap pembaruan perangkat lunak, Xiaomi menunjukkan kemurahan hati dengan menjanjikan pembaruan Android sebanyak 2 kali, sementara Infinix tampak lebih konservatif, hanya memberikan 1 kali pembaruan Android. Ketika berbicara tentang dominasi pasar, Redmi Note 13 dengan yakin dapat mengklaim kemenangan atas saingan beratnya. Infinix Note 30 Pro tidak hanya dalam hal performa tetapi juga kapasitas penyimpanan yang ditawarkan. Beranjak ke aspek kamera, baik Redmi Note 13 maupun Infinix Note 30 Pro, kedua-duanya dilengkapi dengan sensor kamera utama yang impresif sebesar 108 megapiksel. Meskipun demikian, keduanya juga memiliki kamera tambahan yang lebih fokus pada aspek gimmick seperti sensor makro dan depth yang hanya beresolusi 2 megapiksel. Namun ketika kita memfokuskan lensa pada kamera selfie, Redmi terlihat sedikit tertinggal karena hanya memiliki kamera depan 16 megapiksel. Sedangkan Infinix Note 30 Pro mengambil langkah lebih jauh dengan kamera depan 32 megapiksel. Pada ranah perekaman video, Redmi Note 13 belum mampu bersaing secara maksimal, terbatas pada resolusi 1080 piksel dengan kecepatan 30 fps untuk kamera depan dan belakang. Di sisi lain, Infinix melangkah lebih maju dengan kemampuan perekaman video hingga resolusi 2K pada 30 fps, baik untuk kamera depan maupun belakang. Dalam aspek kemampuan kamera, tampaknya Redmi masih perlu mengejar ketinggalan dari Infinix. Beralih ke fitur konektivitas, Redmi Note 13 tidak dilengkapi dengan fitur wireless charging dan juga tidak menggunakan speaker merek JBL seperti yang ditawarkan Infinix. Namun Redmi Note 13 tidak kekurangan dalam hal konektivitas lainnya dengan fitur NFC, Dual Stereo Speakers, Fingerprint Scanner yang terletak di samping sensor gyro hardware serta IR Blaster. Redmi Note 13 hadir dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 33 Watt. Sementara Infinix telah mengambil langkah maju dengan menyertakan fitur pengisian cepat yang lebih impresif yaitu 68 Watt. Mengenai harga, sampai dengan saat pembuatan konten ini Infinix telah memasuki pasar dengan penawaran harga yang kompetitif, yaitu sekitar 2,5 juta rupiah untuk varian dengan RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB. Di sisi lain, Redmi mengawali debutnya dengan harga yang serupa yaitu mulai dari 2,5 juta rupiah untuk varian dengan RAM 6 GB dan penyimpanan 128 GB. Sedangkan untuk varian tertinggi dengan RAM 12 GB dan penyimpanan 256 GB dibanderol dengan harga 3,5 juta rupiah. Diharapkan ketika Redmi Note 13 resmi memasuki pasar Indonesia, varian dengan RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB akan ditawarkan dengan harga yang menarik yaitu sekitar 2,5 juta rupiah. Kesimpulannya, jika kinerja merupakan prioritas utama kalian, Redmi Note 13 bisa menjadi pilihan yang cocok sebagai perangkat harian kalian, menawarkan performa yang superior. Di sisi lain, Infinix mungkin lebih menarik bagi mereka yang mencari keseimbangan antara kualitas kamera, kemampuan pengisian cepat, dan layar yang smooth untuk bermain game. Mengenai ketersediaan global, diperkirakan bahwa Redmi Note 13 akan diluncurkan sekitar bulan November atau awal Desember di pasar internasional. Dengan India sebagai salah satu pasar utama yang akan disasar lebih dulu, diikuti oleh peluncuran di pasar Indonesia setelahnya.